Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sredo Travel Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara dengan popor laras kita satukan Indonesia. Oke, terima kasih. Masih bersama Kang Arif di sini dan bersama tim Sredo Travel, yaitu toko senapan online terbaik dan teramanah seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kebenaran berkalian, saya harapkan baik-baik saja dan keadaan yang sedikit menyeramkan ini dan sedikit mengganggu perekonomian ya bagi beberapa sebagian masyarakat ya. Karena ada juga masyarakat yang tidak terganggu dengan adanya kejadian seperti ini ya, namanya orang beda-beda pendapatannya. Jadi untuk bagi kalian yang sedang terganggu baik fisik, mental maupun ekonomi, tetap berdoa, tetap berjuang, tetap berusaha sebaik mungkin agar apa? Agar semua musibah yang melanda baik di sektor kesehatan, di sektor pertanian, perjualbelian atau perdagangan dan juga di sektor ekonomi semuanya bisa segera selesai sebelum Ramadan datang. Semoga kita bisa menemui bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah, dengan penuh berkah, dan juga penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada ceritanya kita sholat id terus social distance ya kan, jaraknya 1 meter, nggak ada salaman kan, kurang bagaimana gitu ya sholat idnya ya. Makanya oleh karena itu kita terus berdoa agar apa? Agar semoga virus atau mungkin keadaan yang ada di sekitar kita ini cepat selesai lah, cepat berakhir. Tolong selipkan doa di setiap ibadah kalian. Kalau misalnya orang Islam wajib 5 kali ya, kita setelah salam kita mengucap doa, atau mungkin yang beribadah di gereja atau di pura setelah kita beribadah kita membacakan doa agar apa? Agar cepat selesai masalah ini yang ada di Indonesia ini ya. Saya di sini hanya mengingatkan saja ya, karena apa? Makhluk hidup itu tugasnya adalah mengingatkan. Kalau kita tidak mau mengingatkan, buat apa kita hidup ya? Itu filosofi yang saya punyai. Oke, terima kasih. Masih bersama Kang Arif di sini di Sredo Travel Indonesia. Kali ini kita akan menemui tentang segmen senapanologi, yaitu ilmu yang belajar tentang senapan. Nah, sebelum kita ke sana, saya ingin bertanya dulu gimana kabar kalian. Saya harap kalian baik-baik saja di sana ya, yang ada di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan sebagainya, yang stay di rumah atau yang work from home. Semoga video ini bisa memberikan hiburan sedikit banyak ya, atau pengetahuan bagi kalian yang di rumah nggak ada kerjaan. Misalnya di rumah bingung mau ngapain ya, dengan video ini mungkin bisa ya membunuh waktu sekitar 20 menitan ya. Jadi 20 menit kalian tidak sia-sia terbuang begitu saja. Oleh karena itu kami tetap selalu ingin berkarya di tengah keadaan yang seperti ini. Kami dari tim Sredo Travel Indonesia, alhamdulillah sampai sekarang kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Semoga tetap diberikan rezeki, kemudahan dan juga kesehatan sampai besok ya, sampai kiamat lah insyaallah ya, seperti itu. Kita kan karena kita nggak tahu juga kapan kita akan menghadapi ajal ya, seperti itu. Saya kok jadi terharu ini. Oke, saya mengingatkan ulang, jangan lupa untuk selalu bawa hand sanitizer dimanapun, karena memang virus ini atau pandemi ini memang kita harus selalu hidup atau mempunyai kebiasaan yang bersih sebelum makan, sebelum apa, cuci tangan lah kalau dekat dengan sabun dan air, atau kita sedang perjalanan ya, kita minimal membawa hand sanitizer. Untuk apa? Melindungi diri kita sendiri. Kalau tidak kita yang menjaga diri kita, lalu siapa? Ya, kita harus bisa hidup berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Maksudnya apa? Kita mandiri, tidak mengandalkan orang lain. Malah kalau bisa kita saling mengingatkan. Karena apa? Sejatinya makhluk hidup itu adalah saling mengingatkan. Kalau tidak mau mengingatkan, buat apa kita hidup? Wah, ini quote-nya mahal loh ini ya. Ini kalau nggak di Sredo Travel nggak ada. Coba, toko online senapan mana yang bisa mengeluarkan quote-quote yang luar biasa seperti Sredo ini? Nggak ada ya. Sombong. Bukan. Maksudnya apa? Dengan kalian mengikuti channel kami, ya minimal ada kemanfaatan yang didapat. Ya, kita tidak hanya jualan senapan saja, tapi kita berkarya mendedikasikan diri kita untuk kalian semuanya, biar apa? Channel ini adalah channel yang edukatif dan juga inspiratif bagi semua pembeli atau penjual senapan. Jadi mungkin penjual senapan online dimanapun kalian berada, jangan hanya menjual kawan. Ayo kita saling berbagi, ya kan? Kita saling memberikan wawasan kepada sobat bidores yang lainnya agar apa? Agar
tidak terlalu buta, tidak terlalu meraba-raba tentang wawasan senapan angin. Kalau hanya jual saja ya di pasar juga jualan. Tapi yang edukatif hanya di Seradu Rifle Indonesia. Oke. Oke, nanti lama-lama sombong saya, karena sombong itu temannya setan gitu. Katanya. Oke. Kali ini kita akan mengulas tentang senapanologi, yaitu segmen yang kalian tunggu-tunggu. Karena di sini nanti kita akan mengulas atau mengulik sebuah part bagian dari senapan, dan kita akan menjelaskan wawasan-wawasan tentang bagian-bagian itu. Akan tapi sebelum kita ke sana, kita ingin berbagi-bagi giveaway. Woo! Oke, untuk apa giveaway-nya ini? Untuk kalian lebih semangat untuk komentar di kolom kami. Saya senang banget loh ya. Saya tuh merasa apa ya istilahnya, terdoakan lewat komen kalian. Ada yang mendoakan Kang Arif semoga jualnya laris, Kang Arif semoga sehat selalu. Itu doa ya, karena apa? Kalian mengetiknya dengan ikhlas dan apa ya, itu doa yang mustajab. Nggak tahu ketika ngetik malaikat lewat dikabulkan kan loh. Kita semuanya bisa dimudahkan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah ya. Makanya saya terus ingin membagikan sesuatu meskipun nggak banyak, tapi saya akan coba istiqomah. Setiap video kita akan memberikan giveaway meskipun sedikit, tapi terus menerus. Oke, yang pertama untuk giveaway pertama yaitu tas kamuflase saya berikan kepada Mas Fahmi Ramadan Kendang Jos. Oh ini banyak baul kendang, tak dong gitu ya. Mantap Kang Arif, semoga Seradu Rifle tetap laris manis. Amin. Lebih amanah dan toko online terpercaya di seluruh Indonesia. Mantap. Nah itu sampai yang belakang-belakang mengaminkan ya. Tasnya mana Mas? Nah ini tasnya. Loh kan kamuflase nggak kaleng-kaleng ya ini ya. Terus semoga saudara di Indonesia dilindungi oleh Allah dari virus corona. Amin. Channel Seradu Rifle sangat mengedukasi bagi rekan-rekan bedilers di luar sana. Di luar mana Mas? Luar angkasa. Dan bagi orang awam dalam bidang senapan angin seperti saya, dari channel Seradu ini saya berminat untuk membeli senapan angin di Seradu Rifle. Mantap Kang. Oke, siap. Mas Fahmi, sebelum punya senapan saya kasih tasnya dulu ya. Gak tahu nanti buat apa tasnya di rumah, bisa buat belanja atau sekolah anaknya. Bisa ya, kan belum punya senapan toh. Nah ini saya kasih tasnya dulu, semoga tas ini nanti dalamnya ada senapan. Ya siapa tahu juga ya. Oke, yang kedua kita akan kasih peredam kemarahan dan peredam kemiskinan. Untuk ya kita kasih silencer namanya Basnel, ini deluxe. Oh susah, jadi nggak boleh Basnel. Oh kurang bagus katanya Basnel, katanya yang kasih ini ya. Oke kita kasih yang terbaik. Dia yang bilang Mas jangan Basnel, kurang baik. Oh oke kita kasih yang terbaik. Karena untuk siapa? Sobat bediler salah. Ini meredam amarah istri juga bisa. Jadi kalau istri kalian marah, kasih ini peredam ya. 80% langsung diam. Ya, seperti itu. Mantap Kang Arif. Ini Mas Alif Dwi. Mantap Farid, Jawa Tengah hadir terus pokoknya sehat. Jawa Tengah lagi zona merah Mas, hati-hati ya yang di sana. Yang di Jawa Tengah saya itu melihat kejadian di Banyumas, lalu Bumiayu, ada di mana lagi ya kemarin? Di Solo itu, aduh ya Allah. Semoga saudara saya yang di sana sehat-sehat semuanya ya. Yang sakit jangan yang sakit semoga disembuhkan, yang sehat semoga jangan sampai sakit. Seperti itu. Pokoknya sehat selalu Kang dan dimudahkan rezekinya dan dijauhkan mara bahaya maupun mara petaka. Amin. Toko Seradu Rifle mantap pokoknya, walaupun saya belum pernah beli Seradu tapi saya percaya toko Seradu toko yang amanah. Kami di sini sehat selalu Kang, dan bagaimana kabar Kang Arif? Alhamdulillah ya. Ini belum pernah beli di sini, saya akan kasih silencer atau peredam yang kita akan kirim setelah kalian mengirimkan alamat dan nomor telepon yang jelas kepada kami, agar kami bisa mengirimkan ini secepatnya. Sampai ketawa loh ya, itu fans Seradu. Terima kasih. Itu Mas Alif Dwi, segera kontak ke nomor di bawah ini. Nanti saya akan kasih peredam amarah istri ya, ini senyap sampai 80%. Oke, terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, saya tunggu subscribe-nya. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih sudah subscribe, aktifkan lonceng dan juga isi kolom komentar kami dan komentar yang positif. Kita akan masuk ke senapanologi, yaitu ilmu yang tentang senapan. Akan bahas apa kita kali ini? Kita akan bahas yaitu popor. Kan kenapa kok milih popor? Popor ini banyak sekali yang ditanyakan. Kemarin kita sempat bledru. Bledru itu istilahnya bingung atau salah ya. Ketika dia ngomong, Mas saya pesan senapan ini dengan popor gamuhul. Oke kita kasih gamuhul ya. Gamuhul tuh yang kayak, aduh enggak ada.
kayak gambar di sini. Nah, ini gamuhul ini ya. Gamuhul. Ternyata beliau itu bukan gamuhul yang diminta. Yang diminta seperti ini. Dia emang hul itu lubang, tapi ini sama-sama lubangnya tapi bukan gamu ya ini. Akhirnya komplain, "Mas, kok yang dikasih senapan ini lah?" Kan ya memang pesennya gamuhul. Ternyata yang diminta model-model seperti ini. Nah, akhirnya kita harus tetap mengedukasi agar apa? Jika nanti kalian beli di toko online manapun, tidak hanya di Serdadu, kan tidak salah atau tidak merasa kecewa dengan pilihan kalian. Karena kalau salah, kan juga ngaruhi kalian juga, meskipun diretur dengan baik dan benar. Oke, saya akan bacakan, nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Untuk popor ya, di Indonesia ini popor dinamakan dengan tangkai senapan atau bingkai senapan. Banyak ya namanya, atau gagang senapan. Kalau orang bedileres ngomongnya popor. Saya dulu pertama belajar juga, apa kok popor ya, kok aneh ya. Popor ternyata adalah bingkai senapan ini atau yang namanya gagang senapan. Nah, popor ini untuk secara bahan itu ada dua biasanya. Ada menggunakan kayu dan yang kedua adalah menggunakan ABS atau plastik. Kang, ABS itu untuk apa? Yang ABS biasanya digunakan untuk senapan laras pendek seperti pistol, glock, terus revolver dan sebagainya itu menggunakan ABS. Adapun juga yang menggunakan ABS yaitu senapan seperti Predator, seperti Galaxy, Predator punya Krypton, lalu ada lagi Terminator, lalu ada Ghost Warrior. Itu 60% dia papornya menggunakan ABS atau plastik. Lalu untuk yang kayu bagaimana? Kayu ini untuk semua jenis senapan angin ya, hampir semua 80% saya bilang, hampir 80% senapan itu menggunakan popor kayu. Kayu apa, Kang? Yang jelas kayu pilihan. Pilihannya siapa? Pilihannya pabriknya lah, nggak mungkin customer milih sendiri. Masa, Kang, saya mau beli senapan, kayunya kayu jati, saya kirim kayunya aja ya, nanti saya sudah dibuat popor. Nggak mungkin, ya jelas yang popor menyesuaikan. Yang mana yang ada di sini? Yang jelas popornya untuk senapan ini yang jelas kita pilih yang ringan dan kuat. Kenapa, Kang, kok yang ringan? Kenapa ringan? Karena kita membawa pakai tangan ya. Kalau berat kita akan kesulitan untuk membawa senapan ini. Akhirnya kita pilih popor yang ringan tapi kuat. Contohnya seperti apa? Seperti kayu mangga hutan itu kuat dan juga ringan. Lalu kedua kayu mahoni. Kalau mahoni memang dibudidayakan di daerah-daerah tertentu, tapi kalau mangga hutan tidak semua membudidayakan karena itu bahasa Jawanya tukulan ya, tumbuh dengan sendirinya. Oleh karena itu di pabrik senapan angin banyak menggunakan popor dari kayu mahoni, selain ringan tapi juga kuat. Seperti ini, kayu mahoni, gitu. Mahoni ya, bukan mahoni, gitu. Mahoni. Bukan, beda, itu nawari. Kayu apa? Kayu mahoni. Kayu mahoni ya. Lalu harga popor ini kalau misalnya kita beli hanya harga popornya saja, ini berkisar, rentan harganya sangat jauh sekali, maksudnya panjang. Kamu mau kayu yang bagaimana, model bagaimana, itu mempengaruhi. Kalau paling murah biasanya itu antara harga 200.000 sampai 8 juta pun ada, ya kan? Kalau seperti Sub Innova Long, Innova Short itu antara harga sekian. Karena apa? Di senapan Sub Innova itu tidak terlalu banyak model, tidak terlalu banyak ukiran, jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan juga kos untuk mengukir sebuah popor. Ya, kalau seperti ini, contohnya, ini juga beda lagi. Ini nggak sama dengan Sub Innova ya. Jadi di sini harganya pun juga akan beda. Ini namanya popor Veloz, meskipun ada lubangnya, bukan gamuhul ya. Mana ada yang bilang ini gamuhul, bukan ya. Warna dan lain sebagainya juga mempengaruhi dari harga popor tersebut. Nah, kalau di Pare ini memang ada namanya home industry, khusus membuat popor saja ada, buat laras aja ada. Jadi seperti kalau kita bilang di koperasi-koperasi gitu. Itu ya. Itu adalah yang pertama tadi popor, pengertian popor. Nanti ada di deskripsi tentang popor itu ditemukan oleh siapa. Kalau contohnya kan ada nih nama-nama seperti hukum Hertz, itu ditentukan oleh namanya juga Hertz gitu. Kalau popor, apakah yang menemukan juga namanya Ahmad Supopor? Bukan ya. Ataukah Renaldi Supopor? Ya bukan juga. Popor Yadi? Bukan ya. Bukan. Ya namanya popor ya popor gitu. Tidak ada namanya penemunya nanti Popor Yadi apa? Bukan ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan ngomongin tentang model-model popor. Nanti di sini ada gambar biar kalian lebih jelas lagi. Jadi ini gambar yang akan kita presentasikan di dalam kalian. Tapi kalau sepertinya jangan kurang jelas. Nanti ada foto-foto di sekitar saya ini.
biar nanti kalian tahu ini model ini ternyata, oh ini ternyata ini, gitu ya. Oke, yang pertama kita ada mengantongi sekitar 10 model popor yang akan kita presentasikan di hadapan kalian semuanya. Yang pertama adalah model klasik. Popor model klasik ini cocok digunakan untuk semua jenis senapan angin, baik itu senapan sub, gejlok, atau PCP. Model popor jenis ini tidak memiliki gaya dan yang rumit. Modelnya dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu dinamakan dengan popor klasik. Biasanya hanya modifikasi pada warna cat atau ukiran corak yang berbeda saja. Untuk yang kedua sekarang ya, yaitu popor model custom. Popor model ini memiliki tampilan yang lebih elegan daripada popor model klasik. Popor model ini sangat cocok dipasangkan dengan senapan angin model gejluk dual power, PCP, dan senapan-senapan full PCP. Model popor ini bisa menjadikan senapan angin semakin tampak mewah dan juga akan mengupgrade harga dari harga yang semula murah bisa menjadi mahal hanya karena popor yang modelnya sudah menggunakan popor model custom. Oke, sekarang kita menginjak yang ketiga. Yang ketiga itu popor senapan angin model Gamo. Model Gamo ini sangat diminati oleh para sobat dealers. Selain warnanya dan juga modelnya sangat garang, dia juga kuat sekali untuk menompang tangan ketika kita ingin menembak. Popor ini satu ini memiliki lubang di bagian belakangnya dan bagian tengahnya. Terdapat variasi kayu miring. Popor senapan ini model Gamo banyak disukai oleh para sniper Indonesia. Biasanya dipakai di senapan angin semacam Black Panther, lalu Pasopati, dan juga ada senapan Fusion. Yang keempat yaitu popor model Dragunov. Dragunov ini lebih ke sebuah eleganitas karena modelnya yang strip atau garis-garis dan juga dia memiliki sebuah presisi pada popornya. Model Dragunov ini popor pada senapan angin ini memiliki ciri-ciri terdapat lubang kotak yang berada di belakang popor. Model jenis ini bisa digunakan pada senapan gejluk shooter laras baja. Oke, yang kelima yaitu popor senapan angin model AK-M16 dan M47 atau sering juga disebut dengan AK-47. Nah, ini yang suka main Free Fire, yang suka main PUBG pasti akan mengetahui ya AK-M16 itu bagaimana. Nah, itu ya yang sekarang yang diadopsi oleh para pengrajin senapan angin. Duplikasi dua model dari senjata api laras panjang milik TNI ini cocok untuk segala jenis senapan angin dan akan terlihat lebih garang ketika sobat dealers menggunakan jenis popor model AK ini. Model ini sering digunakan pada senapan bermodel Predator, Galaxy, Krypton, dan juga ada Terminator. Yang keenam, popor senapan model Match. Model popor ini hampir mirip dengan bagian belakang model custom. Yang membedakan adalah pada variasi lubang tempat memegang senapan angin yang berada di belakang pelatuk. Biasanya kalau di serdadu dipakai di senapan angin model Krypton Falcon. Nah, Krypton Falcon kemarin yang sudah ludas sebelum launching itu menggunakan popor model Match ya. Kayunya memang terlihat tebal tapi ringan dan kuat. Ini jarang-jarang seperti ini ya. Dengan tebal gedibel itu kan kadang-kadang kita terlihatnya berat. Nah, seperti kayu-kayu yang bisa menggunakan yang punya berat-berat itu ya. Kalau seperti ini Supernova ini lumayan berat ya, ada di sini. Memang besar kayaknya. Tapi kalau Krypton Falcon kemarin meskipun terlihat gede, tebal tapi ringan. Nah, itu yang menjadi kelebihan pada Krypton Falcon. Oke, untuk yang ketujuh kita akan membahas tentang popor bernama yaitu Bullpup yang pernah kita bahas di video kemarin ya. Sama kita kasih histori dari Bullpup ini. Oke, untuk Bullpup, model popor ini diduplikasi dari model senapan angin import. Model popor Bullpup ini tergolong sangat pendek namun desainnya tampak begitu tebal dan agak sedikit berat ketimbang model popor klasik dan yang lainnya. Cocok sekali digunakan untuk jenis senapan gejluk dan PCP. Dan untuk yang ke-8 setelah Bullpup ada namanya model Extreme. Nah, Extreme ini banyak modelnya, banyak ukirannya juga. Model popor ini merupakan modifikasi dari pengrajin popor yang berkreasi dengan menambahkan variasi model ukiran-ukiran. Ukiran tersebut dapat bermacam seperti gambar tengkorak, naga, gajah, rusa, ruak-ruak, lalu ikan, ada juga monyet, tupai. Ini popor apa kebun binatang? Maaf ya. Itu. Yang ke-9 yaitu popor model AK lipat. Namanya ada AK lipat ya, berarti nanti popornya bisa dilipat. Ya, memang benar sekali ya. Senapan model ini sesuai dengan namanya, bisa dilipat agar ketika sobat dealers menyimpan tidak banyak memakan tempat. Biasanya dipakai di senapan angin model uklik ataupun gejluk.
Popor model lipat tersebut terbuat dari logam yang sangat kuat sekali sehingga bisa menopang tangan ketika akan menembak. Dan yang terakhir yaitu popor model Veloz. Yang ke-10 adalah popor senapan angin model Veloz, yakni model popor yang sangat digemari oleh sobat Builders karena eleganitas dan kefuturistikannya. Karena jika sobat Builders memegang popor model Veloz ini akan terlihat lebih elegan. Biasanya dipakai di senapan angin model Zakvan atau Pegasus, dan juga ada River Veloz juga ada. Oke, itulah tadi 10 model popor yang bisa kami sajikan menurut Radio Rifle Indonesia. Kalaupun ada popor yang lain, model AFC, model apa, itu belum termasuk di sini, ya mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Kang, saya ada nih popor model yang terbaru, model berat gitu, data namanya ya kan, masih terbaru nih Kang, belum ada. Modelnya bounder kotak-kotak gitu ya. Ya nanti bisa di-share, modelnya seperti ini Kang, nanti bisa kita kerjasama mungkin. Mungkin kalau ada sobat Builders yang minat dengan popor model, seru dah. Oke, sekarang kita akan masih mau lagi kan? Belum bosan kan lihat saya? Oke, saya akan masuk ke cara merawat senapan angin yang paling simple lah. Ya, karena apa? Saya yakin sekali kalian juga di rumah jadwal berburu akan terganggu. Itu jelas sekali. Karena saya yakin ya, mau keluar malam-malam ada Satpol PP, mau keluar malam ada polisi hutan. Ngapain kamu di sini penyebar virus corona? Pulang sana, gitu ya. Akhirnya kita pulang akhirnya. Yang biasanya kita berburu dari sore, dari siang sampai malam, mungkin kita membatasi itu. Nah, oleh karena itu senapan kalian harus terawat. Meskipun tidak pernah dipakai, jangan sampai senapannya jamuran, jangan sampai senapannya menjadi korosi ketika dipompa, silnya lengket dan lain sebagainya. Nah, ini saya kasih beberapa tips untuk merawat senapan kalian agar ketika tidak digunakan tetap prima ketika saat nanti akan digunakan. Yang pertama adalah mengecek kondisi chamber atau tempat peluru atau pelet, nah, atau mimis seperti itu ya. Ketika selesai menggunakan senapan, kita perlu mengecek kondisi chamber untuk memastikan keberadaan peluru masih ada yang tertinggal atau tidak. Karena ini sangat bahaya sekali ya. Kemarin di Jawa Timur, terutama ada di Lumajang dan ada di, kalau nggak salah, Pasuruan kemarin itu ada yang sampai meninggal ya karena kelalaian sumber daya manusianya ketika menaruh senapan. Dan itu masih ada mimisnya, nggak sengaja ditembakkan hanya mengenai salah satu bagian tubuh dan dia akhirnya meninggal. Jadi kalian kalau setelah pakai, cek dulu chambernya, diotok-otok, jangan dikokang dulu, dilihat ada nggak sisa proyektil atau sisa mimis yang ada di senapan ya. Itu harus dicek betul-betul. Yang kedua adalah membersihkan senapan. Rajin aja membersihkan dengan cara apa? Minimal dilap. Mulai dari popornya, larasnya, semua dilap. Kalau kalian pengen membersihkan bagian laras juga bisa, ada alatnya ya. Kalau ingin terlihat gilap terus ada pakai pledge atau semprotan apa itu ya, yang minimal kalian tidak terlalu kotor-kotor banget lah senapannya. Kasihan juga karena mahal juga ya. Ketika memopang senapan satu kali, kenapa kita kalau misalnya uktik harus memopang senapan satu kali? Untuk mengecek ya, agar apa? Agar angin itu ada di dalam tabung. Karena kalau tabung nggak ada angin, silnya lengket. Kalau sudah lengket, lama nggak digunakan, dikokang lagi, angin nggak bisa masuk. Akhirnya komplain ke penjual. Yang ada kita menjelek-jelekan para penjual senapan. Ini senapan dipakai 2 bulan kok udah rusak. Ini bagaimana? Karena kita yang nggak tahu cara perawatannya. Oleh karena itu, karena saya beritahu ini agar bisa merawat senapan dengan mandiri seperti itu ya. Yang keempat adalah menyimpan senapan di tempat yang aman. Di mana tempat yang aman? Yang pertama, tempatnya tidak lembab. Yang kedua, tidak panas. Yang ketiga, kering. Yang keempat, waterproof atau anti air. Yang kelima, shockproof, anti goncangan, misalnya jatuh atau itu aman dan sebagainya. Yang ketiga, dustproof atau anti debu. Nah, nanti kalau kalian ingin tempat yang bagaimana itu Kang, tunggu video selanjutnya. Ada, nanti kita akan mengulas tempat penyimpanan yang aman untuk senapan angin kalian. Selanjutnya yang kelima adalah rutin pengecekan. Meskipun kita nggak pakai, dicek, ya kan, dicek. Ya 3 hari sekali keluarkan dari tempat penyimpanan, dilap lagi ya, chambernya dicoba, kokang der 1 kali, tutup lagi, angin udah habis, pompa, uklik yang udah dipompa 1 kali, ditembakkan, mau disimpan, dibersihkan, dikokang 1 kali lagi, disimpan. Jangan sampai ada peluru yang tertinggal ya. Jadi itu ada 5 poin, ada 5 poin untuk pengecekan atau perawatan senapan angin kalian selama kalian stay at home atau berada di rumah ya.
karena tidak berburu. Kalau yang tidak ada kendala dengan perburuan ya saya kira nggak ada masalah dengan senapannya ya kan. Oleh karena itu kalian yang melihat video ini atau mungkin yang sekarang stay di rumah yang tidak kemana-mana bisa menjaga senapannya sendiri agar tidak rusak dan agar tidak mengurangi performa ketika digunakan berburu nanti. Oke, itulah tips senapan analogi dari kami, mulai dari model popor, dari harga popor, jenis popor, dan juga tips merawat senapan angin. Jangan sampai kalian ketinggalan atau beralih di channel yang lain. Tetap stay tune di Zaldo Rifle Indonesia, karena apa? Setiap video kami akan memberikan sebuah edukasi tentang senapan, juga promo-promo yang menarik tentang senapan angin. Promo yang kemarin untuk pertanyaan yang belum terjawab, Kang, untuk Black Panther apakah masih satu? Enggak, Black Panther banyak sekali unitnya dan kita promokan sebanyak-banyaknya untuk kalian semuanya. Silahkan, bulan April kita masih ongkir free Jawa dan luar Jawa Rp100.000 subsidinya ya. Kalau yang lain jual masker kita mahalkan, kalau senapan di Zaldo Rifle kita murahkan agar kalian tetap bisa membeli senapan angin di kami, biar kalian tidak pusing memikirkan masker harganya bisa sampai 2 juta 3 juta dan sanitizer harganya 500.000. Kalau senapan malah kita promokan ya inilah Zaldo Rifle Indonesia ya. Mantap pokoknya, bersama kami insya Allah kita bisa menjalankan hobi dengan baik dan benar. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe ini, like dan share, dan jangan lupa lagi untuk komentar di kolom komentar kami dengan komentar yang positif, membangun dan memberikan inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaldo Rifle makes impossibility possible. Terima kasih.